Oke, kedengaran ya suaraku ya. Kedengeran nggak? Nah, sekarang kayak gini. Kalau limitnya menuju hingga, maka VT plus T-nya berapa? VT, sorry kok. VT. VT. Oh, VT plus T. Benar, benar. Tapi saya memisahkan apa ya tadi? Oh iya, benar sih, benar-benar. Maka VT plus T-nya apa jadi apa di sini? VT plus T-nya? T. Jadi kita limitkan dulu. Kalau kita limitkan berapa hasilnya? Nol ya, ya kan? Karena kan fungsinya kan kayak gini. Secara intuitif kalau kamu tahu misalkan satu plus satu per x itu kan gini ya. Pangkat misalkan pangkat dua gitu kan. Ya kan? Kalau misalkan ini rt plus s yang menuju hingga berarti kan ini dia. Nol kan nilainya kan. Ya kan? Sorry. Ini min satu nih. Ini di min satu nih. Dia dia nggak terdefinisi untuk x min satu. Jadi ya gini. Ini min satu. Ya, ini gini dia. Ini dia. Coba coba koreksi dulu ya, coba kita koreksi dulu, kita pakai GeoGebra. Satu satu per satu plus x gitu kan ya. Nah, ya kan, dia kan mendekati nol. Misalkan pangkat nah, coba kita ganti-ganti. Nah, itu kan dia kan terus mendekati nol kan, kalau untuk x yang menuju hingga, ya kan. Ya, lihat-lihat. Nah, tuh dia kan menuju nol kan, kalau saya besarkan, saya besar ini saya biar biar makin yakin ya, kenaikannya incrementnya satu ya. Katakanlah dari nol, dari satu sampai 100 misalkan ya. Nah, kamu lihat dulu. Ya kan? Kalau untuk menuju hingga, kan dia kan nilainya nol kan? Ya nggak sih? Scroll. Nah, udah. Nah, itu intinya. Saya mau menunjukkan itu. Nah, kalau sudah, sehingga T-nya itu apa? T-nya itu pasti satu PT plus I, B, T plus I saja. Iya kan? Artinya, harga saham ST ditentukan adalah nih dapat adalah
Jadi harga saham ST itu adalah nilai tunai dividen yang akan datang. Aliran dividen yang akan datang. Jadi harga saham saat ini itu adalah nilai tunai dari dividen yang akan datang. Gitu. Oke, lanjut ya. Sekarang rumus forwardnya. Nah, untuk rumus forwardnya itu kita misalkan gini. Tadi kan ST plus 1 minus ST plus DT plus 1 kan. Per ST plus 1, ST saja gitu kan ya. Ini sorry, ini bukan. Ini RT plus 1. Return kan. Ya, berarti kan ST RT plus 1 ini, ya kan? Nah, sekarang yang kita pindah ruasnya adalah yang jadi ini itu jadi yang gitu kan ya. Terus di sini 1 plus RT plus 1 dari FT plus DT plus 1. Nah, ini analoginya itu seperti ini. Kalau di cash flow ya, misalkan kamu punya harga saham saat ST, nah ST, ST gitu ya, ST plus satunya pasti kan ST 1 plus RT plus 1 kan, ditambah dengan DT. Kamu menerima dividen. Ini adalah penerimaan mikro. Ini penerimaan dividennya. Nah, ini kan penerimaan dividennya. Nah, kalau ini kan nilai apa ini? Ini kan nilai apa ini kalau ini? Kalau misalkan ST, gitu ya. Ini waktu, katakanlah T sama T 1 gitu kan ya. Ya kan? Ini adalah grow. Grow. Apa ini? Ini kan, sorry, dengan grow ya. Ngomongnya apa ya? Future value. Nah, ngomongnya future value. Ini adalah future. Jadi, setelah kamu menerima future value-nya, kamu dapat dividen. Ada penambahan dividen. Dividen tunai. Kak, Oh, Kak, mau tanya. ya. Kalau itu bukannya kalau mau buat dapatkan si ST plus satunya, itu dividennya bukannya harus dikurang ya? Karena dia pindah ruas. Apa dia pindah ruas? Oh, dikurang ya? Iya. Oh iya, dikurang ya. Berarti, oh iya ya, sifat dividen kan mengurangi harga saham ya. Ini benar sudah. Ini benar. Tapi ininya gini kan? Ya. Iya. Nah, iya betul. Berarti ini eh ini itu adalah DP plus 1. Nah, ini pengurangan dividen, pengurangan harga saham karena dividen. Ya, seperti yang saya katakan di awal, ya, dividen itu mengurangi harga saham. Nah, berarti gimana nih selanjutnya? Kalau kita punya ST plus 1, ini kan misal sekarang kita misalkan lagi kalau misal aja ya, kalau DP itu plus 1 tuh
adalah 1 plus RT plus 1. Berarti jadi apa di sini? Di sini jadi apa? ST plus 1 berapa? BT plus 1 ST ditambah dikurang ini kan. Nah, ST-nya berapa? Rumus ST-nya. Kalau kita punya rumus ST, berarti ST min 1, 1 plus RT dikurangi DT kan? Ya kan? Harusnya sudah ketebak polanya. Di sini kita bisa menebak polanya. Ya kan? DT ST min 1 minus DT kan? Minus DT plus 1. Betul ya? Nah, jadi di sini berapa? BT plus 1, BT ST min 1 minus BT plus 1 plus BT DT, ya kan? Minus DT plus 1. Jadi maksudnya gimana? Itu maksudnya gini. Kalau kamu punya harga saham ST ini misalkan pada saat T min 1, maka harga pada saat ini kan T berapa ini? T ini T plus 1. Jadi kalau kamu di sini misalkan punya ST min 1, maka ke T, pada saat ke T itu adalah berapa tadi? Ini misalkan ST ya. D apa? Ini kan ST min 1. Nah, yang mau kamu cari kan ini, ya kan? Dikurangi berarti S ini B, berarti BT1 plus BT dari ST min 1. Maksudnya ini dividen pada saat ke T dikurangi sama dividen yang di sini. Oh, ini T plus 1 ya? Mohon maaf ya. Ini bukan ST. Nah, ini ST. Maka di sini kan juga ada dividennya kan? Dividen ke T kan? Berarti di sini untuk nyari yang di sini itu present value-nya apa? Secara ini di financial mathematics ya, lebih ke financialnya ya yang di. Nah, di sini ada DT juga. Maka di sini yang grow apa aja yang di sini yang grow? Ini sudah future value. Terus ini juga kena future value. Iya kan? Bener nggak? Ini juga kena future value. Jadi hasilnya apa? Ya, berarti hasilnya kan ini yang ST min satunya kena kena future value, yang dividen pada saat ketenya juga kena, dikurangi dividen yang ke waktu satu. Nah, ini future value-nya. Oke? Bisa dipahami nggak maksudku? Jadi ST min 1 itu kena future value, terus dividen pada waktu ketenya pun juga kena future value. Itu kurang lebih. Bisa dipahami nggak? Iya, Kak.
BT plus 1 saja ya. Oh, BT plus 1 DT. Sorry. Ini BT plus 1 DT. Gitu. Nah, sekarang kalau kita sudah punya begini, berarti kalau rumus apanya, rumus jadinya gimana? ST plus satunya, kesimpulannya. Kalau yang diketahui S0 gitu, ya udah BT plus 1, BT, BT sampai B1 S0. Ya kan? S0 ini waktu ke awal, BT plus 1, BT sampai B2 dikalikan D1 dikurangi titik-titik-titik sampai BT plus 1 DT, ya kan? Berarti apa yang bisa kamu simpulkan? S0 difaktorialkan dengan T plus 1, S1, zeta S, dikurangi D1, T plus 1, S1, B, S, terus ini S-nya 2 ya, sorry, S-nya 2 dari 2. Ini ya, sampai ya ini DT BT plus 1 dikurangi DT minus 1. Oke? DT plus 1, sorry. Eh, oh iya, DT plus 1. Benar, DT plus 1. Oke? Bisa dipahami? Berarti rumusnya kalau disingkat lagi gimana? Hmm, Oke? Ini, ini kan. Nah, ini formula forwardnya. Ini kita sebut dengan forward formulanya. Gitu. Jelas? Halo? Udah jelas? Iya, Kak. Cukup rumit ya. Ini belum Brownian-nya ini. Ini belum Brownian motion-nya ini. Kamu lebih mudah menghafal rumus atau menurunkan seperti ini? Hafalin sih. Ngafalin ya. Kuat yang ngafalin ini ya. Kuat ya. Harusnya ya. Harusnya kuat ya. Karena nanti di aktuaria banyak sekali rumusnya gitu ya. Kalau orang matematik itu nggak kuat ngafalin rumusnya biasanya. Tapi kita tahu gitu. Kita kalau lihat cash flow ngerti gitu. Harus ngapain. Intinya gitu aja. Tapi kalau orang aktuaria aku denger-denger rumusnya banyak banget ini.
ada asuransi jiwa juga dia sekalian. Jadi saya juga belum belajar itu masalah yang matematika aktuaria yang anuitas jiwa yang campur sama model survival itu saya belum belajar itu. Tapi ini belum prunilnya. Jadi contoh gini, contoh misalkan sekarang kamu punya kasus kalau F0-nya itu ini, F0-nya itu 35.225. Terus T-nya, kalau T-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. RT-nya 0,01, 0,01, 0,015, 0,02, 0,02, 6, 0,015. Terus di sini 17, 363, 8956, 0, 1554, 0, 15, 341. Misalkan seperti inilah. Nah, ini ya. Ini soal di PPT-mu. Nah, kan kita tahu ini. Maka S6-nya berapa? Kita mau cari S6-nya berapa? Nah, S6 itu rumusnya apa? S0, 6, S1, DS, dikurangi 5, S1, DS, kita faktorialkan dengan 6, K, S per 1. BK minus D6. Ya kan? Oke, berapa ini berarti S6-nya? Nah, sekarang kita mau cari dulu yang ini dulu. Yang ini dulu aja deh. Ini pakai kalkulator aja ya. Jadi 135, 225, 1,01, 1,01, 1,015, 1,02, 1,02, 1,015. Betul? Ini hasilnya adalah 147.853,7. Ya kan? Terus di sini itu ada 5. S1 DS 6 ya 6 KS plus 1 BK plus D6. Berapa ini? 17.363 dikalikan 1,01, 1,015, 1,02, 1,02, 1,015. Oke? Ditambah 8956, 1,015, 1,02 dikalikan 1,015. 54, 1,02, 1,015 ditambah 15.341. Hasilnya adalah 45.345,84. Terus lanjut lagi ya. Terus S6-nya berapa berarti? 14785
3,7 dikurangi 45345,88. Maka hasilnya adalah 45345,88 gitu. Paham ya? Paham? Eh, itu bukannya harusnya 125,07,8 ya, Kak? S6 ya? 125 berapa? Oh ya, 100 salah ya. 102.507,8. Ini harga sahamnya. Nanti kamu disuruh simulasi. Kalau dikasih dividennya, nanti dikasih seperti ini, kamu disuruh simulasi. Gitu. Nanti. Oke? Sekarang siap ke brownian. Oke, Kak. Jadi, oke. Sekarang saya perkenalkan dengan yang namanya return. Nah, return saham. Oke. Return saham itu biasanya kayak gini. Nah, return harga saham itu ada dua. Yang kamu paling kenal itu adalah ini ya. Ya kan? Returnnya itu yang ini. Yang ini kan tadi yang saya kasih tahu tadi. Nah, ini kita sebut dengan arithmetic return. Ini kita sebut dengan arithmetic return. Nah, untuk selang 0 sampai T, maka return dari 0 sampai N gimana returnnya? Ini kan S1 minus S0, 0, S2 minus S1 per S1. Kan? Sampai Sn dikurangi Sn min 1 per Sn min 1. Gitu kan ya? Tapi ini itu nggak sama sama return Sn minus S0 per S. Ini nggak sama. Berarti kita nggak bisa jumlahin returnnya. Kalau kita pakai rumus yang seperti ini, kita nggak bisa menjumlah semua return yang ada itu nggak bisa. Nah, definisi returnnya itu tidak memenuhi sifat aditif. Jadi, return yang kamu return yang kamu apa? Returnnya ini nggak bisa kamu total gitu, nggak bisa. Gitu ininya. Nah, oleh karena itu kita diperkenalkan dengan return yang namanya log return. Nah, sekarang kita diperkenalkan dengan yang namanya sekarang kita mendefinisikan namanya learn. Itu adalah yang seperti ini. Nah, nanti return yang kita pakai di Brownian motion itu yang ini. Per ST. Jadi, kita pakai ini nanti. Kenapa? Karena begini. Kalau kamu mau mencari N sampai 0, maka dia itu learn Sn per S0. Berarti learn ini kan Sn min 1 dikalikan Sn min 1, Sn min 2, Sn min 2, Sn min 3,
terus berapa S1 per S0. Karena dia dikali kalau len itu tambah, ya ini tuh, tuh, ya kan? Dia kan hasil penjumlahan dari return yang ada kan. Nah, iya kan? Ini return yang ke satu, apa return yang ke N, ini return yang ke N-1, ini return yang ke satu. Gitu ya? Jadi pahami? Bisa, Kak. Nah, nah, iya kan? Sebetulnya learn return yang seperti ini itu adalah ini satu plus ST minus ST minus satu per ST. ST minus Kak, satu. Oh, mau tanya. Kalau tadi tuh alasan kenapa yang nggak boleh apa yang return itu nggak bisa ditambahin kayak ada alasannya nggak? Kayak kenapa nggak boleh? Atau yang nggak boleh yang tadi tuh nggak boleh sama dengan SN kurang S0 per S0. Kayak alasannya itu tadi kenapa, Kak? alasan yang mana? Yang tadi yang pertama itu ya. Boleh scroll ke atas dikit nggak? Uh, Ya, yang itu. Kayak alasan nggak bolehnya tuh tadi kenapa ya? alasan nggak bolehnya. Ini dah, Iya, yang kenapa kok ini nggak? Gitu ya. iya. Ya karena ini kamu lihat penyebutnya tuh bukan ini, nggak sama semua penyebutnya. Nah, terus apa lagi? Mau nanya apa lagi? Oh, oh enggak sih tadi cuma di situnya doang. Ya, SN min satu ini kan penyebutnya kan nggak sama semua ini. Kamu lihat dulu nggak sama semua. Iya loh, iya nggak? Atau masih bingung? Udah paham, Kak? Gini. Sekarang gini, kalau kita punya learn return ini tuh sama aja aproksimasi kan dari ini kan, dari learn ini. Karena kita tahu kalau deret Taylor dari learn 1 plus X itu adalah ini. Maclaurin, sorry. Nah, jadi kayak gini kan, kalau kita tahu bahwa learn bahwa kita tahu kalau learn 1 plus X itu kan dia kan X minus X kuadrat per 2 X pangkat 3 per 3 minus X pangkat 4 per 4. Gitu kan ya? Tambah sampai min 1 N plus 1 X N pangkat N kan ya? Ini, ya kan? Kan boleh. Nah, ini kalau ini berarti apa? X ditambah O H O X berapa ya? O X 2. Oke, paham maksudku sekarang? Nah, ini kita sebut sebagai galat. Galatnya besar. Itu. Kak, itu yang di sebelah kirinya X kuadrat tuh tadi O ya?
Ya, atau Jadi oh oke. kita suka menuliskannya kalau di orang matematik itu kalau kita nulis error itu pakai O X kuadrat. Berarti berarti di belakangnya ini ada X kuadrat gitu. Sampai seterusnya itu kita anggap sebagai errornya. Errornya masih besar. Nah, errornya masih besar kan? Oke, sekarang kita langsung ke inti pembahasan kita yaitu model pergerakan harga saham. Model pergerakan harga saham itu model stokastik ya. Pergerakan harga saham itu modelnya itu gini, gini ya. Ini kan pakai ini kan, ya. Masih pakai yang ini. Nah, delta T ditambah ZT. Paham? Udah paham belum ini? N01. Ini nggak usah pakai. Nah, ini aja. Nah, sini. Nah, kalau ini itu menunjukkan fluktuasi harga. Fluktuasi harga kalau ini grow. Ini grow. Apa? Grow-nya. Atau ini ya. Kalau ini fluktuasi harganya. Sigma ini. Oke? Terus, jadi kalau kita turunkan gimana? Kalau ya, kalau misalkan ST plus delta T-nya berarti sama dengan ST ditambah mu delta T S ditambah delta T S S kok hilang sih? ST plus delta T ST tambah mu DT ST ditambah ST. Oke, jadi di sini berapa? ST saja. Ini kan? Terus untuk selang 0 sampai T, maka STI-nya berapa? Rumus iteratifnya jadi apa? Jadi gini kan? Ini rumus iteratifnya ya. Iteratif itu yang bisa diimplementasikan di komputer ya. Ya kan? Terus mengingat yang tadi gimana? Mengingat yang tadi. Mengingat yang tadi. Kalau kita tahu STI-nya kita tahu, kita mau cari yang tadi yang pakai divisil itu gimana?